Hai Mam, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku pengen sharing ke kalian selain pakai Pompa Si Spectra 9 Plus, apa aja yang aku pakai selama aku melakukan Pompa Si untuk anak aku. Nah, selain ini yang aku punya itu ada ini. Terus aku juga punya botol ASI buat nanti nyusuin ke anak aku. Terus aku juga punya Lavie Messenger. Dan gak lupa juga aku punya breastpadnya. Ini aku taruh, aku pakai 2 merek sama kantong ASInya. Nah, beda manfaat sama yang pompa ASI ini. Jadi item-item yang aku punya yang lain ini adalah untuk mendukung aku atau membantu aku selama aku pompa ASI untuk anak aku. Nah, ini aku taruh dulu supaya kalian bisa lihat jelas apa aja yang aku pakai selama aku pompa ASI. Nah, kalau misalnya kita udah biasa pompa ASI, misalnya durasinya 2 jam sekali, terus misalnya kita terlambat, itu kan pasti payudara kita kan bengkak. Nah, biasanya aku pakai ini nih Mams. Ini buat membantu aku pijat payudara agar payudara yang bengkak itu nggak bikin kita tuh sampai meriang, sampai demam yang sakit gitu. Nah, ini tinggal nyalainnya gampang banget sih. Terus ini juga bisa dicas, jadi bisa gampang banget dibawa kemana-mana. Dan enaknya ini juga bisa dibawa sambil mandi. Jadi kalau misalnya kita nunggu atau lagi mandi pakai air hangat sambil pijit, itu enak banget. Nah, terus untuk detail Lavie Messengernya ini, nih kalian bisa lihat, ini tuh bentuknya enak banget. Jadi bagian ujung sininya itu bentuknya itu bulat gitu, terus ngedoff gitu, lembut banget. Dan tombol powernya ini kalau misalnya aku nyalain ya, itu tuh ada pengaturan levelnya. Jadi pengen getarannya itu tambah kenceng atau misalnya pengen lebih lembut, terus sama getarannya itu bisa diatur juga. Jadi kalau misalnya ditekan tombol powernya lagi, nah ini getarnya tuh beda. Tuh aku tekan lagi, getarnya beda lagi. Nah ini kalian bisa lihat ya, lampunya kedap-kedip itu sesuai sama getarannya dia. Terus yang kedua yang aku ngerasa ini penting banget, ini juga aku punya ini nih dari Moimom. Ini juga enak banget. Nah, ini gunanya itu buat selama kita menyusui, misalnya kita lagi nyusuin anak kita di payudara yang sebelah kiri nih, terus yang sebelah kanan kan nganggur. Nah, kalau misalnya nggak biasa pakai pompa, karena kan pompa itu kan ada getarnya, jadi nanti anak kita bisa bangun. Nah, biasanya aku pakai ini. Jadi ini gampang banget juga pakainya, tinggal dipencet kayak gini, terus dipasangin aja, dilepas. Nah, nanti dia kesedot sendiri, jadi ASINya itu ketampung di sini. Nah, ini buat detailnya ya Mams, buat yang pengen tahu Moimomnya ini kayak gimana. Ini kayak gini ya Mams, jadi ada tutupnya. Ini juga lumayan membantu kalau misalnya nanti tiba-tiba jatuh, ini nggak langsung tumpah. Terus di bawahnya juga ini kayak ada vakumnya gitu, jadi kalau misalnya kalian taruh di meja, tuh dia tuh nggak akan jatuh. Dan bahannya ini juga enak banget ya Mams, jadi nggak akan nyakitin, malah jatuhnya tuh lebih kayak fleksibel gitu loh. Jadi aku pakainya tuh nyaman banget sih. Terus yang ketiga yang membantu aku banget juga itu adalah botol-botol ini nih. Jadi setelah melakukan pencarian dari berbagai macam merek botol, dari anak aku yang pertama dan sekarang anak aku yang kedua, 2 botol ini itu yang paling menurut aku worth it dan paling bikin anak aku tuh tidurnya tuh nyaman gitu, nggak ada keselak atau apa-apa. Nah, itu pertama dari merek Pigeon, yang kedua itu dari Avent. Ini aku sama sekali nggak di-endorse ya Mam, jadi aku ini review sesuai sama pengalaman aku. Nih, jadi dari 2 merek ini yang aku pakai, kalian bisa lihat nih bentuk ujungnya. Ini sama-sama untuk newborn ya. Nah, ini dua-duanya kalau misalnya kalian tanya aku lebih suka yang mana, menurut aku sama aja. Jadi aku bener-bener pakai tergantung dari mana yang aku selesai cuci duluan. Nah, jadi kalau misalnya kalian minta aku review, ini ujungnya sama-sama lembut banget dan dua-duanya menurut aku oke banget. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pengen nyoba, kalian bisa pilih yang ini dulu karena menurut aku ini harganya lebih masuk di kantong. Kalau yang ini lumayan tuh, tapi so far ini dua-duanya menurut aku paling oke. Nah, terus yang aku pakai lagi itu ada ini ya Mams. Jadi aku pakai 2 merek. Itu ada dari Mama Pet sama dari Pigeon. Ini itu adalah apa ya namanya ya? Breastpad sih. Jadi ini untuk dipakai di bra kita supaya kalau misalnya kita lagi jalan atau misalnya kita ngerasain geli-geli pas ASINya lagi keluar itu, bra kita tuh nggak basah. Jadi kita nggak sering-sering untuk cuci-cuci yang bener-bener harus sehari ganti 2 kali, itu enggak. Nah, ini yang dari Mama Pet itu bentuknya kayak gini. Yang dari Pigeon ini kayak gini nih.
Nah, kenapa aku pakai dua merek? Karena menurut aku dua-duanya ini punya daya serap yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang Mama Pet ini tuh teksturnya itu lebih ringan, lebih halus. Nih kalian bisa lihat, tuh kayak gini. Nah, terus kalau misalnya yang Pigeon itu dia itu teksturnya kayak gini. Jadi kalau misalnya yang Mama Pet ini aku pakai itu biasanya kalau misalnya aku di rumah, jadi lebih bisa sering-sering ganti karena menurut aku daya serapnya itu nggak sebagus yang Pigeon. Nah kalau misalnya yang Pigeon ini biasanya aku pakai kalau misalnya buat aku pergi seharian, jadi misalnya aku nggak sempat ganti itu masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya ditanya aku lebih suka yang mana, menurut aku sama aja sih, cuman kalau disuruh milih aku lebih milih yang Pigeon ini. Nah terus ini ada detail dari breast padnya nih, yang ini yang mereknya Pigeon, yang ini yang mereknya Mama Pet. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat size-nya itu, kenapa aku lebih suka pakai yang Pigeon kalau misalnya aku keluar-keluar, karena dia tuh lebih lebar. Nah habis itu kalau misalnya yang Mama Pet itu lebih kecil, udah gitu teksturnya yang kayak aku bilang tadi, dia itu lebih licin, sedangkan yang Pigeon itu berpori dan bertekstur, jadi aku lebih nyaman aja pakai yang ini. Terus dari sisi ketebalannya juga menurut aku yang Mama Pet itu lebih tebel, yang Pigeon tuh lebih tipis, jadi bikin payudara tuh nggak kelihatan kayak bener-bener gede banget gitu loh. Karena kan kalau kita menyusui pasti kan payudara kita kan ukurannya lebih besar karena kan menampung ASI kan. Nah terus kalau misalnya kalian itu masih baru banget, pasti kan kalian masih bingung nih, kayak aku harus siapin apa sih, nanti ASINya habis dipompa itu ditampungnya di mana? Nah ini kalian bisa siapin kantong asipnya sama botol kaca kayak gini untuk wadah penyimpanan ASI. Nah jadi kalau misalnya kalian tampung ASI pompaan, terus kebetulan hasilnya itu sesuai yang kalian mau, misalnya kalian punya target untuk nabung satu plastik ini misalnya 100 ml. Nah kalian bisa langsung ditaruh di kantongnya, nanti sisanya kalian taruh di botol terus simpen dulu di kulkas. Terus kalau misalnya nanti ada tambahan yang baru, kalian taruh lagi di botol yang kedua. Abis itu nanti kalau suhunya udah sama, misalnya sama-sama udah di kulkas, berarti kan sama-sama dingin, baru nanti mereka bisa digabung lagi jadi satu. Jadi nggak ada bedanya ya Mams. Misalnya kan kadang ada pertanyaan yang muncul, boleh nggak sih ASI dari payudara sebelah kanan dan sebelah kiri itu digabung? Nah itu boleh ya Mams, asal mereka punya suhu yang sama. Ini adalah kantong penyimpan ASI sama botol kacanya nih. Jadi kalau misalnya untuk botol kaca, kalian bisa pakai yang merek apa aja, yang penting tuh tertutup ya Mams, jadi bener-bener nggak boleh ada udara yang masuk. Nah kalau misalnya kantong ASI ini juga sebenarnya ukurannya banyak banget. Aku milihnya yang 100 ml karena aku nabungnya tuh setiap 100 ml. Tapi ada juga yang 120 dan 150. Nah yang penting itu menurut aku bagian ini yang Mam, zippernya. Jadi ada yang zippernya tuh cuma satu, ada yang dua kayak gini, punya Moimum tuh cuma dua zippernya, ada yang tiga kayak gini nih. Nah aku biasanya pilih tuh selalu yang zippernya itu kalau nggak isi dua, isi tiga. Jadi supaya bener-bener ASI kita tuh bebas dari udara gitu pas kita simpan di kulkas, jadinya tetap fresh. Terus aku juga mau sharing tentang bra apa yang aku pakai selama menyusui atau yang nyaman gitu yang aku pakai. Nah kayak yang aku waktu itu bilang di video aku yang pertama, jadi aku tuh demen banget kalau misalnya kalian perhatiin kan di leher aku ada nih tali kayak gini nih. Nah ini tuh bra menyusui yang aku pakai. Sebenarnya bukan bra sih, lebih kayak bikini. Jadi aku pakainya tuh modelnya kayak gini nih Mams. Nah jadi ini bentuknya kan kayak gini, terus ininya fleksibel tuh, bisa geser kiri dan kanan. Menurut aku sih ini lebih nyaman buat menyusui. Jadi kalau misalnya aku lagi pakai, terus misalnya anak aku mau nyusui nih, aku bener-bener tinggal kayak sliding aja, terus dia nggak akan kebuka atau ketutup yang kayak ganggu muka anak aku ketutupan kalau misalnya aku ketiduran atau apa, karena dia sekali aku geser ya udah gitu, gini aja gitu. Nah beda sama BH menyusui pada umumnya yang buka kancingnya di depan atau yang atas ke bawah yang kayak aku punya ini nih. Jadi kalau misalnya yang ini jujur aku kurang nyaman, karena kalau misalnya ini terus aku ketiduran, anak aku pipinya tuh suka kena-kena gitu loh. Jadi aku lebih suka pakai yang kayak gini, dan dari segi harga menurut aku ini lebih murah, dan kalau dicuci juga ini lebih cepat kering. Nah itu tadi sharing aku, tips-tips dari aku selama menyusui aku pakainya apa aja, dan selama pompa aku pakainya apa aja. Kalau misalnya kalian ada pengen nanya-nanya, atau misalnya kalian pengen lebih tahu banyak tentang aku, kalian bisa follow Instagram aku di Michella Firta, kayak gini tulisannya.
Dan kalau misalnya kalian pengen nungguin video aku selanjutnya, jangan lupa klik lonceng yang ada di bawah ini, klik like, dan jangan lupa subscribe. Thank you, Moms!